Pada pelajaran ini, kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan pola diferensial. Maksudnya, bagaimana kita bisa mendapatkan 2x itu dari x kuadrat. Atau mendapatkan 3t kuadrat itu dari t pangkat 3. Sekarang kita ambil contoh bagaimana mendapatkan 2t ini dari t kuadrat. Di sini f-nya atau ft, gitu, f sebagai fungsi t adalah t kuadrat. Nah, turunannya di sini f aksen t adalah 2t. Bagaimana mendapatkan 2t ini? Ini kita gunakan apa yang disebut the first principle, yang mengatakan bahwa turunan atau f aksen dari fungsi t ini sama dengan f pada t sama dengan t plus a dikurang f pada saat t sama dengan t dibagi dengan a, di mana a itu adalah kecil sekali mendekati 0. Yang kita tulis di sini dengan simbol limit. Limit a mendekati 0 ini adalah simbol yang mengatakan bahwa a itu kecil sekali mendekati 0. Nah, kalau ft-nya ini adalah t kuadrat, maka f kali t plus a itu tentu saja adalah t plus a kuadrat. Dengan demikian, kita dapatkan ft plus a-nya adalah t plus a kuadrat. Kemudian ft-nya adalah t kuadrat dibagi dengan a. Nah, kita taruh a-nya itu kecil sekali mendekati 0. Nah, di sini kita mesti tahu t tambah a kuadrat ini adalah t tambah a dikali t tambah a. Kita sudah tahu cara ngaliinnya adalah t kuadrat, kemudian ditambah at, kemudian ditambah at lagi, kemudian ditambah a kuadrat. Jadi hasilnya adalah t kuadrat ditambah 2at ditambah a kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan t kuadrat ditambah 2at ditambah a kuadrat dikurang t kuadrat dibagi dengan a. Nah, ini t kuadrat dikurang t kuadrat habis. Kemudian ini kita bagi dengan a 1, kita bagi a 1, kita bagi a, ini kuadratnya hilang. Jadi 1. Di sini jangan lupa a mendekati 0. Jadi simbolnya pakai limit di sini. Nah, kemudian kita punya di sini 2t ditambah a. Tapi jangan lupa tulis a mendekati 0. Karena a itu mendekati 0, maksudnya 0,00001 gitu ya. Ditambah 2t ya hasilnya 2t gitu. Jadi di sini maka a-nya diabaikan. Jadi hasilnya adalah 2t. Nah, kita kan dapat f aksen t-nya adalah 2t. Jadi untuk sembarang fungsi, katakan fungsinya itu adalah fx gitu ya. Maka f aksen x-nya itu adalah f x tambah a dikurang fx, kemudian dibagi dengan a, dan ingat a-nya itu mendekati 0. Inilah the first principle. F aksen x ini sering ditulis f aksen, boleh juga ditulis df per dx, boleh juga ditulis dfx per dx. Yang mana aja kalian boleh pakai bebas. Sekarang mari kita hitung dengan menggunakan the first principle turunan dari berbagai fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx sama dengan 5x. Menurut the first principle, turunan dari fx adalah fx tambah a dikurang fx dibagi dengan a, di mana a-nya itu adalah mendekati 0, kecil sekali. Nah, di sini kalau fx-nya adalah 5x, maka fx tambah a itu adalah 5 dikali x tambah a. Yaitu kita hanya mengganti x ini menjadi x tambah a. Jadi hasilnya di sini adalah 5 kali x tambah a dikurang 5x dibagi a. Tapi di sini jangan lupa a-nya mendekati 0. Nah, kita selesaikan ini, kita uraikan 5 kali x tambah a adalah 5x tambah 5a, kemudian dikurang 5x dibagi dengan a. Jangan lupa di sini a-nya mendekati 0. 5x dikurang 5x habis. Nah, kemudian tinggal 5a per a. Kemudian kita bagi a, ini 1, 1. Dengan demikian hasilnya adalah 5 per 1, yaitu 5. Jadi turunan dari 5x adalah 5. Nah, nanti turunan 1000x 1000, turunan 99x ya 99. Yang kedua adalah kalau fungsinya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2. Kita gunakan the first principle. Di sini kalau fx-nya adalah 3x kuadrat, maka fx tambah a adalah 3 dikali x tambah a kuadrat. Kita masukkan nilai fx tambah a di sini jadi 3 kali x ditambah a kuadrat, kemudian dikurang nilai fx-nya adalah 3x kuadrat dibagi dengan a. Jangan lupa di sini a-nya mendekati 0.
Selanjutnya kita uraikan ini menjadi 3 kali X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat dikurang 3X kuadrat dibagi dengan A. Di sini A-nya adalah mendekati 0. Nah, kita lihat di sini 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat habis. Sehingga kita punya 6AX ditambah 3A kuadrat dibagi dengan A. Kita bagi A di sini 1, ini 1, kemudian ini kuadratnya hilang. Nah, ini jangan lupa menuliskan A mendekati 0. Hasilnya adalah di sini 6X ditambah 3A. Nah, kemudian karena A-nya ini adalah kecil sekali mendekati 0, maka 6X tambah 3A tentu saja sama dengan 6X, karena 3A itu kecil sekali diabaikan. Jadi turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Berikutnya kita akan cari turunan dari fungsi fx sama dengan 1 per x. Caranya tentu saja kita gunakan the first principle, yaitu f aksen x sama dengan fx tambah a, kemudian dikurang fx, kemudian dibagi dengan a, di mana A itu mendekati 0. Nah, kalau fx-nya itu sama dengan 1 per x, maka fx tambah A itu adalah tentu x-nya kita ganti dengan x tambah A, yaitu x tambah A. Jadi, kita masukkan nilai fx tambah A di sini, 1 per x tambah A dikurang 1 per x. Kemudian kita bagi dengan A. Di sini A-nya mendekati 0. Nah, coba sekarang kita selesaikan 1 per x tambah A, kemudian dikurang dengan 1 per x. Nah, ini penyebutnya beda. Supaya sama, maka ini saya kalikan dengan x, ini dengan x juga gitu. Lalu yang sebelah sini kita kalikan dengan x tambah a, tentu di sini juga harus dibagi dengan x tambah a. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, ini kita bisa tuliskan x dikurang x tambah a. Penyebutnya sudah sama, kita tuliskan x kali x tambah a. Nah, di sini kita lihat x dikurang x habis, tinggal minus a per x kali x tambah a. Jadi kita tuliskan hasilnya di sini, yaitu minus a dibagi x kali x tambah a. Tapi seluruhnya ini jangan lupa dibagi dengan a. Jadi jangan lupa di sini tulis a-nya mendekati 0. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita kalikan ini dengan 1 per a. Ini kalikan dengan 1 per a. Supaya penyebut ini a dikali 1 per a ini jadi 1. Nah, kalau udah 1, jadi persoalan jadi lebih gampang. Di sini minus a per x kali x tambah a dibagi 1 tentunya. Kemudian dikali 1 per a. Nah, a-nya ini kita bisa coret. Ini 1, 1 gitu ya. Jangan lupa di sini a-nya mendekati 0. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per x kali x tambah a. Tapi di sini a-nya mendekati 0. Ini jangan lupa minusnya. Nah, kalau a-nya mendekati 0, a ini kecil sekali. Jadi x tambah a itu sama dengan x. Dengan demikian, hasil turunannya adalah min 1 per x kali x, yaitu x kuadrat. Nah, inilah turunan dari fx sama dengan 1 per x. Berikutnya kita lihat kalau kita mau menghitung turunan fungsi 1 per x kuadrat. Turunan fx sama dengan 1 per x kuadrat ini kalau menggunakan pola diferensial kita peroleh sebagai berikut. Ini kita tulis dulu menjadi x pangkat min 2. Kemudian kita gunakan pola diferensial, f aksen x adalah min 2x pangkat min 2 dikurang 1. Yaitu min 2x pangkat min 3. Nah, kita akan membuktikan hasil ini dengan the first principle. Yaitu f aksen x sama dengan fx tambah a dikurang fx. Kemudian dibagi a, di mana di sini a-nya mendekati 0. Nah, di sini kalau fx-nya adalah 1 per x kuadrat, maka fx tambah a-nya tentu adalah 1 per x tambah a kuadrat. Sehingga kita masukkan di sini fx tambah a-nya adalah 1 per x tambah a kuadrat, kemudian fx-nya ini 1 per x kuadrat. Dibagi dengan a, tapi jangan lupa di sini a-nya mendekati 0. Nah, di sini kita punya 1 per x tambah a kuadrat dikurang dengan 1 per x kuadrat. Ini penyebutnya berbeda, jadi harus disamakan dulu. Caranya kali x kuadrat per x kuadrat. Yang kedua di sini kalikan dengan x tambah a kuadrat dibagi dengan x tambah a kuadrat. Nah, kita lihat di sini kita bisa jumlahkan pembilangnya x kuadrat dikurang x tambah a kuadrat. Dibagi dengan x tambah a kuadrat, kemudian kali x kuadrat. Nah, hasilnya adalah x kuadrat, kemudian dikurang x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat dibagi dengan
X kuadrat kali X tambah A kuadrat. Ini kita bisa coret. Jadi hasilnya adalah min 2AX min A kuadrat dibagi dengan X kuadrat kali X tambah A kuadrat. Nah, kita masukkan hasilnya ini ke atas, ke sini. Jadi kita dapatkan min 2AX min A kuadrat dibagi dengan X kuadrat kemudian kali X tambah A kuadrat. Nah, di sini jangan lupa dibagi dengan A dan ingat bahwa A-nya itu mendekati 0. Selanjutnya, untuk memudahkan saya kali dengan 1/4 A, di bawahnya juga di penyebutnya juga kali 1/4 A. A kali 1/4 A 1 gitu. Jadi hasilnya adalah min 2AX dikurang A kuadrat dibagi dengan X kuadrat kali X tambah A kuadrat dikali 1/4 A. Nah, ini dibagi A1, dibagi A. Habis di sini 1. Kemudian A kuadrat ini menjadi tinggal A. Dan di sini jangan lupa A-nya mendekati 0. Nah, dengan demikian saya dapatkan di sini min 2X min A dibagi X kuadrat kali X tambah A kuadrat. Tapi A-nya di sini mendekati 0. Nah, kalau A-nya kecil, ini bisa diabaikan. Ini bisa diabaikan. Jadi hasilnya adalah min 2X dibagi X kuadrat kali X kuadrat. X pangkat 4 sama dengan min 2 per X pangkat 3 atau min 2X pangkat min 3. Nah, kita dapat hasil yang diharapkan. Contoh berikutnya adalah kita hendak mencari turunan dari fx sama dengan akar x. Di sini, kalau fx-nya sama dengan akar x, kita bisa tuliskan fx sama dengan x pangkat setengah. Nah, kalau pakai pola diferensial, f aksen x-nya ini adalah setengah x pangkat setengah dikurang 1. Yaitu setengah x pangkat min setengah atau 1/2 akar x. Nah, kita akan buktikan ini dengan the first principle, yaitu f aksen x adalah fx tambah a dikurang fx, kemudian dibagi a, tapi a-nya itu mendekati 0. Nah, di sini kalau fx-nya adalah akar x, maka fx tambah a-nya tentu x-nya diganti x tambah a, yaitu x tambah a akar. Jadi di sini kita tuliskan akar x tambah a dikurang akar x dibagi dengan A, di mana A-nya mendekati 0. Nah, pembilangan ini tidak bisa dikurangi, jadi kita kalikan dengan akar X tambah A ditambah akar X, dibagi dengan akar X tambah A ditambah akar X. Kenapa bisa begitu? Karena kalau P dikurang Q, kalikan dengan P tambah Q, ini adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Dan kalau kita tahu kalau akar X tambah A dikuadratkan, ini adalah X tambah A. Kemudian kalau akar X dikuadratkan adalah X. Jadi kita punya di sini akar X tambah A dikurang akar X. Kalau dikalikan dengan akar X tambah A ditambah akar X, hasilnya tentunya adalah akar X tambah A kuadrat dikurang akar X kuadrat, yaitu X tambah A dikurang X. Hasilnya ini sama dengan X kurang X, habis tinggal A. Jadi kita dapatkan di sini A, kemudian dibagi dengan A, lalu kali akar X tambah A ditambah akar X. Nah, kita lihat di sini A dibagi A, habis. Tapi di sini jangan lupa A mendekati 0. Dengan demikian, kalau A mendekati 0 di sini, X tambah A adalah X. Dengan demikian, hasilnya adalah 1 per akar X ditambah akar X sama dengan 1/2 akar X. Nah, terbukti apa yang kita inginkan kita peroleh, yaitu hasilnya 1/2 akar X. Nah, berikutnya kita akan menurunkan kalau fx-nya itu adalah x pangkat n. Sebelum itu kita perlu tahu bahwa kalau x tambah a pangkat n itu sama dengan x pangkat n ditambah n kali x pangkat n dikurang 1, kemudian dikalikan dengan a, ditambah dengan n kali n min 1 kali x pangkat n min 2 kali a kuadrat dibagi dengan 2 faktorial, kemudian ditambah dengan, di sini 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Kalau 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah n kali n min 1 kali n min 2 x pangkat n min 3 a pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya. Sampai n tambah 1 suku. Jadi kalau kita punya
X tambah A pangkat 3, kita dapatkan X pangkat 3 ditambah 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kali A ditambah 3 kali 2 kali X pangkat 3 dikurang 2 kali A kuadrat dibagi 2 kali 1, kemudian ditambah 3 kali 2 kali 1, kemudian X pangkat 3 dikurang 3 A pangkat 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Di sini N-nya sama dengan 3. Jadi sukunya harus N tambah 1, yaitu 4 suku aja. 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan 4 suku. Nah, di sini ini kita bisa coret, kemudian ini kita bisa coret di sini. Hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat A ditambah 3X pangkat 1 A kuadrat ditambah A pangkat 3. Bagi yang senang matematik, coba dihitung X tambah A pangkat 5. Ini ada 6 suku nih. Ya. Kemudian coba buat juga X tambah A pangkat 11. Nih tentunya ada 12 suku. Silahkan coba, menarik kan? Nah, sekarang kita siap untuk menghitung turunan dari X pangkat N. Di sini ketika Fx-nya sama dengan X pangkat N, maka Fx tambah A adalah X tambah A pangkat N. Nah, sekarang kita masukkan di sini X tambah A pangkat N dikurang X pangkat N dibagi dengan A. Jangan lupa A-nya mendekati 0. Nah, kita tahu di sini X tambah A pangkat N adalah X pangkat N, kemudian ditambah N, X pangkat N dikurang 1 kali A, kemudian ditambah N kali N min 1, X pangkat N min 2 kali A kuadrat dibagi 2 faktorial, kemudian ditambah suku dengan A pangkat 3, kemudian suku dengan A pangkat 4, dan seterusnya. Dikurang dengan X pangkat N. Hasilnya semuanya dibagi dengan A, tapi jangan lupa di sini A-nya mendekati 0. X pangkat N dikurang X pangkat N ini habis. Nah, kemudian ini kita bagi A 1, di sini 1, ini pangkatnya menjadi tinggal 1, ini pangkatnya menjadi tinggal 2, ini pangkatnya menjadi tinggal 3. Nah, kemudian hasilnya di sini kita dapatkan N, X pangkat N dikurang 1 ditambah N kali N min 1, X pangkat N min 2 kali A dibagi 2 faktorial ditambah suku dengan A kuadrat, kemudian ditambah suku dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jangan lupa di sini A-nya mendekati 0. Jadi kalau kita lihat karena A-nya kecil sekali, ini kecil. Nah, abaikan. Ini kecil, abaikan. Ini kecil, abaikan. Dan seterusnya kita abaikan suku-suku dengan A pangkat yang lebih tinggi. Jadi hasilnya di sini adalah N, X pangkat N min 1. Jadi turunan dari X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, ini bagi yang penasaran gitu. Dari mana sih asal the first principle? Kok bisa dapat rumus seperti itu gitu? Nah, ayo kita mulai. Bagaimana mendapatkan the first principle? Paling gampang adalah kita lihat dari sesuatu yang konkret, yang kita bisa lihat sehari-hari. Nah, di sini kita ambil contoh dari fisika, yaitu tentang kecepatan dan posisi benda. Nah, menurut the first principle itu V itu sama dengan ds per dt, yaitu S pada saat T sama dengan T plus A dikurang S pada saat T dibagi A, di mana A-nya itu selang waktu itu mendekati 0. Sebelum kita meningkat lebih jauh, kita lihat dulu apa arti kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh setiap detik. Jadi kalau kita bicara kecepatan 3 meter per detik, itu artinya 1 detik benda itu menempuh jarak 3 meter. Jadi kalau dia kecepatannya konstan, dia setiap detik ini dia menempuh jarak yang sama, yaitu 3 meter, 3 meter, 3 meter, dan 3 meter, dan seterusnya. Bagaimana kalau jarak yang ditempuh itu setiap detiknya berbeda-beda? Jadi di sini katakan misalnya detik pertama 3 meter. Tapi detik kedua dia sini bisa 5 meter. Kemudian detik ketiga 2 meter. Lalu detik keempat ini 5 meter lagi, dan seterusnya. Kalau situasinya seperti ini, sukar kita mengatakan berapa kecepatan antara 0 sampai 4 detik. Yang kita bisa ukur adalah kecepatan rata-ratanya. Bagaimana menghitung kecepatan rata-rata? Misal kita mau menghitung kecepatan rata-rata dari 0 sampai 4 detik. Caranya adalah kita hitung aja jarak yang ditempuh dari 0 sampai 4 detik itu berapa. Misalnya jarak itu kita sebut delta S. Kemudian waktu yang ditempuhnya ini adalah 4 detik. Nah, itu kita sebut delta T. Jadi di sini delta S-nya adalah 3 ditambah 5 tambah 2 tambah 5, yaitu 15 meter. Kemudian waktunya 4 detik. Jadi di sini kita dapatkan 3 per 4 meter per detik.
Jadi di sini V rata-rata adalah delta S per delta T, di mana delta S ini adalah perubahan posisi benda, yaitu sama dengan jarak yang ditempuh benda itu selama waktu delta T. Delta T sendiri adalah selang waktunya. Gitu. Sekarang kita ambil contoh, adalah satu gerakan benda yang kecepatannya berubah-ubah. Kita mau menghitung kecepatan rata-ratanya nih. Jadi mobil ini dia bergerak dari O ke D dan seterusnya gitu ya. Nah pada saat 0 detik dia ada di titik O. Kemudian pada saat 1 detik dia di titik A, 2 detik di titik B, 3 detik di titik C, 4 detik di titik D. Nah, posisi benda tersebut dihitung dari titik awal adalah S sama dengan T kuadrat. Jadi di sini pada posisi T sama dengan 0 dia masih 0 nih S-nya nih. Nah, kemudian di titik A pada saat 1 detik tentu S-nya adalah 1 kuadrat yaitu 1 meter. Ini 1 meter dari titik awal. Kemudian setelah 2 detik, posisinya adalah 2 kuadrat, yaitu 4 meter. Di sini, di 4 meter tentu dari titik O di sini ya, 4 meter. Nah, kemudian setelah 3 detik, dia posisi dia tentunya 3 kuadrat S-nya, yaitu 9 meter. Di sini posisi dia sekarang 9 meter dari titik awal. Nah, setelah 4 detik, posisi dari titik awal adalah 16 meter. Kalau kita isi dalam tabel ini, S-nya ketika T sama dengan 0 adalah 0 meter. Ketika T sama dengan 1 adalah 1 meter. Ketika T sama dengan 2 adalah 4 meter. T sama dengan 3, 9 meter. Kemudian T sama dengan 4, 16 meter. Kalau kita gambar grafiknya sebagai S fungsi T, di mana sumbu vertikal ini adalah sumbu S dalam meter. Kemudian sumbu horizontal ini adalah T dalam detik gitu ya. Maka grafik S sama dengan T kuadrat digambarkan seperti pada garis kurva ini. Di sini titik O, titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang kita mau hitung V rata-rata pada perjalanan dari O ke A. Jadi dari sini ke sini nih. Ini adalah delta S, perubahan posisinya dibagi selang waktunya. Perubahan posisi dari O ke A adalah 1 meter. Yaitu dari posisi 0 meter ke posisi 1 meter. Dengan demikian delta S-nya 1, kemudian delta T-nya selang waktunya dari O ke A, yaitu 1 detik. Dengan demikian, maka kecepatannya 1 meter per detik. Nah, sekarang bagaimana menghitung kecepatan rata-rata dari O ke B ke sini? Atau kalau digambar ini dari O ke sini ke B. Nah, kecepatan rata-rata ini adalah perubahan posisi dari O ke B, yaitu delta S, dibagi selang waktunya. Nah, perubahan posisinya berapa? Dari O ke B di sini perubahan posisinya yaitu 4 meter. Nah, kemudian kita tulis 4 meter di sini. Selang waktunya berapa? Dari O ke B selang waktunya adalah 2 detik. Dari sini ke sini kan 2 detik. Atau kalau mau dilihat dari tabel di sini, dari O ke B di sini perubahan posisinya ada 0 sampai 4 yaitu 4 meter. Sedang perubahan waktunya di sini 0 sampai 2 yaitu 2 detik. Jadi di sini hasilnya adalah 2 meter per detik. Sekarang kita hitung V rata-rata dari A ke B. Jadi dari sini ke sini nih, V rata-ratanya berapa? Berarti kita hitung dulu delta S per delta T. Berapa delta S-nya? Delta S-nya di sini adalah yaitu jarak ini, A ke B, 3 meter. Delta S juga dilihat dari perubahan posisi dari A ke B, yaitu ini, 3 meter. Atau juga kita lihat dari grafik, ini perubahan posisinya yaitu dari sini ke sini. Berarti ini 3 meter dari mana? Karena posisi B ini kan 4 meter. Ya. Kemudian posisi A ini kan 1 meter. Jadi jarak AB adalah 3 meter, yaitu 4 dikurang 1. Delta T-nya berapa? Delta T-nya ini selang waktu dari A ke B, yaitu dari sini ke sini. Nah, ini berapa? 1 detik. Jadi dengan demikian delta S-nya 3 meter, kemudian delta T-nya 1 detik. Jadi kecepatan rata-rata dari A ke B adalah 3 meter per detik. Anggap ada mobil bergerak ke kanan. Nah, pada waktu T detik, dia berada di titik P. Sedangkan pada waktu T plus A detik, dia ada di titik Q. Posisi mobil dinyatakan dengan S fungsi T adalah T kuadrat. Jadi ketika tiba di P, posisinya dia ada di S sama dengan T kuadrat. Sedangkan ketika di Q, S-nya adalah T plus A kuadrat. Ini posisinya ya. Berarti jarak dari P ke Q di sini adalah tentu T plus A kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, sekarang kita hitung V rata-rata dari P ke Q, yaitu delta S dibagi delta T. Delta S-nya itu ini, dan delta T-nya ini. Delta S-nya ini adalah tentu T plus A kuadrat dikurang T kuadrat, yaitu sama dengan jarak ini gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan T plus A kuadrat dikurang T kuadrat. Kemudian delta T-nya adalah
sama dengan A, yaitu T plus A dikurang T. Nah, ini kita dapatkan T kuadrat ditambah 2AT ditambah A kuadrat dikurang T kuadrat dibagi dengan A. T kuadrat kita coret di sini, A-nya kita coret di sini, pangkat 2-nya tinggal pangkat 1, sehingga kita dapatkan di sini 2T plus A. Sekarang bagaimana kalau titik Q-nya itu mendekati titik P di sini? Dekat sekali. Sehingga A-nya ini kecil sekali. Kalau A-nya kecil, maka kecepatan rata-ratanya menjadi 2T ditambah A. Di sini A-nya kecil bisa diabaikan. Jadi sama dengan 2T. Ini untuk A kecil. Kalau A-nya mendekati 0, kecil sekali ya, maka kecepatan rata-rata dari P ke Q ini bisa dianggap kecepatan di titik P. Nah, kecepatan di titik P ini adalah kecepatan rata-rata PQ ketika A-nya itu mendekati 0. Nah, ini biasa ditulis ada tulisan limitnya nih. Nah, simbol ini menunjukkan A kecil sekali, A mendekati 0. Dengan demikian kita bisa dapatkan kecepatan pada waktu T, yaitu kecepatan di titik P tadi, adalah kecepatan rata-rata PQ di mana A-nya itu kecil sekali mendekati 0 dan di sini ada tulis limitnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung kecepatan pada satu titik atau satu waktu, maka kita hitung dulu kecepatan rata-rata dari P ke Q, kemudian kita ambil selang waktunya kecil sekali, yaitu mendekati 0. Kita sudah mendapatkan bahwa V sama dengan limit A mendekati 0, yaitu kecepatan rata-rata dari P ke Q. Nah, kecepatan rata-rata dari P ke Q berapa? Ini adalah delta S dibagi delta T. Delta S-nya ini nih. Kemudian delta T-nya adalah ini. Nah, jangan lupa kita tulis di sini A-nya mendekati 0. A itu adalah selang waktu antara T dengan T plus A. Nah, kemudian di sini kita lihat delta S ini apa? Delta S ini ada S pada saat T sama dengan A, yaitu jarak ini dikurangi dengan jarak ini, yaitu S pada saat T. Dibagi dengan delta T-nya. Delta T itu adalah T plus A dikurang T, yaitu A. Nah, jangan lupa ditulis di sini A-nya mendekati 0. Ini adalah rumus mencari kecepatan ketika S-nya atau fungsi S itu diketahui. Nah, inilah the first principle. Sehingga kita sekarang sudah bisa membuktikan dari mana asal the first principle, yaitu dari kecepatan rata-rata. Kesimpulannya apa? Pola diferensial kalau fx-nya adalah x pangkat n dan df per dx-nya adalah nx pangkat n-1, ini dapat diturunkan dengan the first principle, yaitu df per dx atau f aksen ini f pada saat x sama dengan x tambah a dikurang f pada saat x sama dengan x dibagi a, di mana a-nya itu mendekati 0. Ayo kita berlatih gunakan the first principle untuk mendapatkan turunan fungsi berikut ini. Kita akan lanjutkan di kalkulus 3, pasti lebih seru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan update dari pelajaran-pelajaran berikutnya yang lebih seru lagi.